Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Herlina. Tempat tanggal lahir Aceh Selatan, tanggal 10 bulan Juni 1976. Agama saya Islam. Alamat rumah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Jabatan saat ini saya memegang sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Unit Kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Husada Indonesia, Jakarta. Alamat kantor Jalan Jatiwaringin Raya, Jakarta Timur. Pendidikan formal di sini saya S1 Kesehatan Masyarakat lulus pada tahun 2002 dan S2 Kesehatan Masyarakat itu lulus tahun 2013. Di sini saya mengajar di program studi S1 Kesehatan Masyarakat sebagai pengampu mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan Masyarakat, Komunikasi dalam Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Dan saya juga mengajar di program studi D3 Keperawatan sebagai pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Di semester ganjil di sini saya mengajar pada mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Itu bobot SKS-nya ada 2. Itu di setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9.40. Hanya satu kelas di semester 3 di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Terus mata kuliah Komunikasi Kesehatan bobotnya 2 SKS, itu di setiap hari Rabu dari jam 8 sampai jam 9.40, hanya satu kelas di semester 3 di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Dan mata kuliah Komunikasi Kesehatan bobotnya juga 2 SKS di setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11.40, hanya satu kelas di semester 1 di program studi D3 Keperawatan. Nah, di sini untuk di semester ganjil, mata kuliah yang saya ajarkan itu adalah pengembangan pengorganisasian masyarakat, bobotnya 2 SKS di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9.40, hanya satu kelas di semester 4 program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Dan mata kuliah berikutnya adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat, bobot 2 SKS setiap di hari Rabu jam 10 sampai jam 11.40, hanya satu kelas di semester 2 program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Adapun di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan, menerapkan, terus menelaah serta menganalisis, di mana di sini disesuaikan dengan ranah kognitif ya dari capaian pembelajaran mata kuliah di setiap masing-masing mata kuliah. Di sini untuk metode pembelajaran dan pembobotan itu terdiri dari 100%, di mana nilainya itu diambil dari UTS itu sebanyak 30%, UAS itu sebanyak 30%, penugasan sebanyak 20%, sama kehadiran 20%. Terus sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah ceramah, terus diskusi, serta tanya jawab. Di sini untuk ceramah, di sini ceramah itu saya menggunakan metode ceramah lebih banyak menyampaikan atau menjelaskan materi ke mahasiswa. Sedangkan di sini selain ceramah saya juga menggunakan metode diskusi. Di metode diskusi biasanya saya kasih dalam bentuk penugasan kepada mahasiswa. Ini diharapkan ya dengan metode diskusi ini mahasiswa mampu mengungkapkan ide atau pikiran serta mampu melakukan diskusi ya atau berdebat dalam hal menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dalam bentuk tugas. Sedangkan metode tanya jawab ini saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa ya untuk mengetahui ya atau kemampuan mahasiswa ya berpikir ya
kemampuan dia dalam hal menjawab, kemampuan dia dalam hal memahami dari materi yang sudah diberikan. Dan di sini juga supaya di sini dalam hal tanya jawab ini untuk memberikan partisipasi, terus dorongan, semangat mahasiswa untuk belajar. Di sini untuk dalam ada beberapa mata kuliah yang sifatnya praktek ya. Misalnya di sini dalam mata kuliah dasar promosi kesehatan. Nah, di sini setelah materi diberikan pada masuk ke dalam sesi latihan praktek dalam hal pemberian atau penyuluhan kesehatan. Nah, di sini mahasiswa diberikan tugas untuk menyiapkan ya media yang sesuai dengan topik penyuluhan yang akan diberikan. Nah, di sini media-media ini nanti mahasiswa akan membawa ya seperti media yang mereka siapkan seperti leaflet ya, flipchart ya, atau lembar balik ya, atau media-media demonstrasi. Jadi di sini pada saat mereka sudah membawakan tugas, sudah menyiapkan semua media, termasuk di sini dalam hal pembuatan SAP atau satuan acara pembelajaran ya. Nah, di sini nanti akan dilatih ya cara misalnya di sini penyampaian penyuluhan ya, misalnya di sini tergantung topik yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Jadi di sini dari mulai nanti tahap pembukaan, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apakah harus memberikan salam dulu, memperkenalkan diri, terus menjelaskan tujuan dan waktu yang akan digunakan. Nah, nanti masuk ke dalam tahap penyajian ya. Di tahap penyajian nanti akan dijelaskan. Jadi dijelaskan dari pengertian, ya, terus penyebab, tanda gejala, perawatan atau penanganan dari topik masalah tersebut. Nah, setelah masuk ke dalam tahap proses atau tahap penyajian, nanti masuk ke dalam tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi nanti mahasiswa dijelaskan tentang evaluasi itu nanti ada misalnya setelah penyuluhan diberikan, berarti nanti masuk ke dalam tahap evaluasi. Berarti di sini mahasiswa itu harus menanyakan kepada masyarakat atau kepada audien apakah ada pertanyaan ya. Terus nanti kalau misalnya tidak ada pertanyaan, berarti di sini dikasih kesempatan nanti bagi si petugas ya untuk bertanya. Nah, jadi setelah selesai sesi evaluasi baru nanti masuk ke dalam sesi penutup. Pada tahap sesi penutup, di sini diharuskan harus menyimpulkan dulu, harus menyimpulkan dari penjelasan yang sudah diberikan. Setelah itu baru nanti salam penutup. Nah, di sini semua itu dijelaskan ke mahasiswa ya nanti pada saat di kelas ya. Jadi pada tahap nanti ke lapangan ya, ke masyarakat, jadi mereka itu sudah tahu ya, jadi harus menyiapkan SAP ya, setelah terus itu media yang harus mereka gunakan ya. Setelah lengkap nanti baru nanti biasanya nanti kita akan adakan kunjungan ya, kunjungan ke keluarga yang dekat dengan wilayah kampus. Nah, di sini kalau setelah dengan kontrak dengan keluarga, biasanya nanti di sini dosen ya, dosen pembimbing atau pengampu itu akan mendampingin mahasiswa untuk mendatangin keluarga atau masyarakat untuk melakukan penyuluhan. Nah, pada tahap ini biasanya mahasiswa itu benar-benar ya menerapkan ya seperti apa yang sudah diajarkan di kelas ya. Jadi media sama metode ya itu mereka siapkan sesuai dengan kebutuhan di lahan ya. Jadi pada saat mereka kontrak atau melakukan tindakan ke lahan, jadi mereka benar-benar ya memberikan penjelasan ya sesuai dengan permasalahan yang ada di keluarga ataupun di masyarakat. Dengan teknik seperti itu, saya melihat langsung ya apa yang sudah diajarkan di kelas dan mahasiswa menerapkan di masyarakat, itu kelihatan hasilnya. Nah, ini yang membuat saya bisa mengevaluasi mahasiswa dalam hal proses pembelajaran
Ya, jadi kalau misalnya antara di kampus dengan di lapangan itu kadang-kadang jauh berbeda ya. Jadi ini kelihatan spontanitas itu bisa terjadi pada saat di lapangan. Jadi yang sewaktu di kelas mahasiswa merasa canggung ya, mahasiswa merasa tidak terbuka komunikasinya, tapi kalau sudah masuk ke lapangan, ke keluarga, itu secara spontanitas atau komunikasinya mereka jadi terbuka, jadi lebih luas. Nah, ini merupakan suatu hal yang kami tanam ya kepada mahasiswa. Jadi apapun mata kuliah yang kami ajarkan, kalau sifatnya memang harus ada yang praktek ya, nah itu kami terapkan, benar-benar kami terapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Keadaannya bagaimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat ya. Untuk hari ini materi pembelajaran kita terkait dengan teori dan perubahan perilaku kesehatan ya. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya ya. Di sini untuk metode pembelajaran ya, biasa kita ceramah ya, ceramah tanya jawab ya. Jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman semua ada pertanyaan ya, atau ada yang belum jelas ya, terus boleh langsung ditanyakan. Di sini untuk deskriptif ya, pada mata kuliah atau pokok bahasan hari ini meliputi pengertian perilaku ya, terus nanti kita akan jelaskan juga tentang bentuk dan respon perilaku, terus tingkat perilaku, sama proses penerimaan perubahan perilaku ya. Nah, ini gambaran materi yang akan saya sampaikan pada pagi ini ya. Terus di sini dengan pembelajaran ini ya, diharapkan nanti Anda semua itu mampu ya menerapkan teori dan perubahan perilaku kesehatan. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsep perilaku. Nah, di sini dimulai dari pengertian perilaku ya. Nah, di sini kalau perilaku itu kan sesuatu hal yang sudah sering ya kita lakukan ya pada aktivitas kita sehari-hari ya, baik itu kita sadar maupun tidak kita sadari ya. Nah, jadi di sini perilaku ini adalah keseharian yang kita sudah lakukan ya. Nah, di sini kita jelaskan dulu terkait dengan pengertian perilaku. Jadi sini perilaku ini adalah ya, tindakan atau perbuatan dari suatu organisme yang dapat diamati dan dipelajari ya. Jadi di sini kalau kita lihat lagi, perilaku ini hasil hubungan antara stimulus dan respon atau tanggapan ya. Misalnya di sini kalau kita berbuat sesuatu itu pasti ada stimulus atau respon, baru kita melakukan suatu tindakan ya. Atau bisa juga masih berupa sikap ya. Jadi contohnya di sini, kalau misalnya perilaku dikatakan sebagai hubungan antar stimulus ya, misalnya makanan lezat dan beraroma itu akan merangsang keluarnya air liur. Ya, itu berarti kan adanya stimulus ya. Jadi ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu ya, karena ada rangsangan. Ya, jadi di sini kita lihat lagi dari definisi yang lain. Perilaku ini adalah respon atau reaksi individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar atau dari dalam diri sendiri. Ya, jadi di sini stimulasi itu muncul atau reaksi dari individu itu muncul bisa dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Ya, sehingga di sini membuat seseorang itu akan melakukan atau berbuat perilaku ya, baik itu dalam berupa sikap maupun tindakan ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada bentuk respon ya. Bentuk respon ini ada respon berupa tindakan yang dapat dilihat dari luar ya. Ini atau dapat diukur ya. Ini sering disebut open behavior ya. Contoh misalnya
Nah, ini yang berupa tindakan. Kalau tindakan itu berarti sudah dilakukan, ya, berarti psikomotornya jalan, ya. Misalnya di sini berjalan, memukul, menangis, ya. Ini termasuk ke dalam respon tindakan yang sifatnya dapat diukur. Ya, ini termasuk ke dalam bentuk respon dari perilaku. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari respon yang tidak berupa tindakan, ya. Ini dapat dilihat langsung, ya. Contohnya seperti, ya, misalnya dia paham, dia mengerti, ya, dia bisa mempersepsikan, sikapnya berubah. Sikap ini kan bisa dalam bentuk motivasi, emosi, semangat itu muncul. Nah, ini berarti dikatakan, ya, bentuk responnya tidak berupa tindakan, ya. Jadi masih ada apa sih istilahnya, ya, masih ada perubahan keinginan, kemauan itu masih terlihat di tingkat perilaku dalam bentuk respon yang tidak dapat dilihat, ya. Oke, sekarang kita lihat, ya, contohnya di sini, ya, cover behavior yang tidak dapat diketahui secara langsung tapi dapat diketahui, ya. Misalnya tertawa tandanya gembira, ya. Jadi kalau misalnya dia berespon, ya, atau kelihatan tindakannya tertawa, berarti kita bisa menilai seseorang itu dalam keadaan gembira, ya. Terus kalau menangis berarti tandanya sedih, ya. Itu bisa kita lihat langsung, ya, perilaku yang diperlihatkan, ya. Terus dari tingkat perilaku di sini, untuk tingkat perilaku ini ada namanya tingkat pribadi, ya. Terus ada bersifat internal, ya, dan subjektif, hanya dapat diketahui oleh diri dia sendiri, ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang tingkat keduanya itu adalah tingkat umum, ya. Kalau tingkat umum ini biasanya lebih bersifat eksternal, ya. Ini biasanya lebih bersikapnya lebih terbuka. Ini bisa dilihat oleh orang lain, ya. Jadi di sini kalau dilihat dari tingkat perilaku itu, kalau secara pribadi hanya internal diri dia yang paham, yang mengerti, ya. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya dia ini hanya bersifat subjektif, ya, perilakunya. Kadang-kadang di sini kalau individu itu ada keinginannya itu mau melakukan atau mau berbuat sesuatu, baik itu mau berbuat niat baik ataupun niat jahat. Nah, ini yang tahu biasanya kan tingkat pribadinya dulu, internal diri dia dulu, ya. Tapi ada yang sifatnya perilaku itu masuk ke dalam tingkat umum, memang harus diperlihatkan kepada orang banyak, ya. Jadi misalnya di sini bersifat eksternal, dalam tingkat umum terkait dengan perilaku itu adalah misalnya apa? Biar dilihat oleh orang lain, misalnya kalian melakukan kebaikan, ya. Misalnya berbagi, ya, berbagi apa? Berbagi kebaikan. Contohnya misal kalau di hari Jumat, ya, kita apa sih istilahnya yang punya keinginan, ya, untuk berbagi, ya, berbagi di hari Jumat, ya, kita membelikan atau sesuatu, ya, baik itu dalam bentuk makanan, ya, minuman, ya, kita serahkan ke misalnya ke suatu masjid atau musola yang mengadakan hari Jumat, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari bentuk perilaku, ya. Bentuknya di sini ini ada menurut teori Bloom, ya. Kalau dari teori Bloom, ya, berarti di sini dilihat dari perilaku kognitifnya dulu. Ingat teori Bloom biasanya ada kaitannya dengan teori Green, ya. Nah, ini karena kalau terkait perilaku ini berarti kan dua teori ini kan saling dihubungkan, ya, karena Bloom itu lebih ke arah teori perilaku, ya, ke arah teori apa? Bloom ada teori ini yang status kesehatan, ya, faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Faktor ini adalah salah satunya ada perilaku, ya. Nah, di sini kalau menurut Bloom perilaku kognitif, ya, perilaku afektif sama perilaku psikomotor. Jadi diharapkan, ya, dengan adanya perubahan bentuk perilaku, misalnya kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, ya. Jadi di sini kita harapkan, ya, perilaku masyarakat itu bisa berubah dalam hal kognitif. Masyarakat itu jadi paham, jadi mengerti, ya kan? Ini termasuk ke dalam kognitif. Kalau perilaku afektif, apa yang diharapkan kepada masyarakat? Afeknya berarti kita berharap
Ya, oke, sikap dan emosi ada perubahan ya. Pada saat kita memberikan penyuluhan kesehatan, efeknya apa yang kita lihat pada warga atau masyarakat. Jadi masyarakat itu terlihat ada motivasi, ada keinginan, ada kemauan untuk melakukan perubahan. Ya, terus perilaku psikomotor. Kalau psikomotor ini lebih ke arah mana yang diharapkan perubahan? Tindakan ya. Jadi tindakannya itu dalam bentuk apa? Itu tadi dari hasil apa yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat ya. Berarti di sini masyarakat mau melakukan tindakan. Misalnya kita memberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan ya, atau penyakit DBD ya. Itu kan berarti dari faktor lingkungan. Di sini pada tahap perilaku psikomotor kita harap masyarakat atau warga itu mau membersihkan lingkungan tempat tinggalnya ataupun lingkungan sekitarnya ya, supaya di sini faktor yang menyebabkan DBD ini atau nyamuk ya Aedes aegypti ini tidak berkembang pada lingkungan yang tidak sehat. Jadi di sini masyarakat itu atau warga mau melakukan kegiatan kebersihan ya pada lingkungan tempat tinggal mereka. Itu adalah psikomotornya. Ya, sama juga seperti psikomotor. Kalau misalnya kita menemukan melakukan penyuluhan terkait dengan ISPA pada anak, ya. Jadi di sini masyarakat itu paham ya tentang ISPA itu apa, penyebabnya apa, perawatannya seperti apa. Pada tahap afektif ya kita juga lihat ya, misalnya di sini keluarga atau masyarakatnya bagaimana motivasinya ada, keinginannya untuk berobat atau sembuh itu ada ya kan. Pada saat psikomotor kita perhatikan juga dia membawa nggak anggota keluarga sakit untuk berobat ke pelayanan kesehatan. Kalau misalnya keluarga atau masyarakat sudah membawa anggota yang sakit ya ke pelayanan kesehatan, berarti di sini psikomotornya jalan. Ya. Oke, sekarang kita lihat bentuk menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini ada cepta, ini dari dulu ya, cepta, beri akal ya, terus rasa, beri rasa, sama karsa, beri tindak ya. Nah, sekarang kalau menurut ahli lain ya sama ya, pengetahuan ya, ada sikap ya, ada tindakan ya. Jadi di sini kalau untuk bentuk-bentuk perilaku itu sebenarnya hampir sama ya. Pasti yang dinilai itu adalah perubahannya ya. Jadi dalam kita memberikan penyuluhan informasi terhadap masyarakat ya, yang kita lihat itu bentuk perilaku yang berubah itu apa ya. Yang kita harapkan yang 3 item ini, kognitif, afektif, sama psikomotor. Kalau semua itu berjalan, berarti di sini apa yang kita targetkan juga akan berhasil ya. Oke. Dan sekarang kita lihat dari proses penerimaan perubahan perilaku ya. Nah ini, di sini kalau menurut teori Roger ya, ini ada 5 tingkatan ya. Kalau mau menerima proses penerimaan perubahan perilaku berarti harus sadar. Ya, kalau nggak sadar kan susah ya. Ya, sadar ini yang kadang-kadang susah gampang. Ya, sadar ini bisa ditemukan apakah kepada orang yang awam, belum tentu. Kadang orang yang sudah paham juga nggak punya kesadaran. Ya, di sini contohnya ya sering disinggung. Contohnya kalau misalnya ada individu yang merokok, padahal dia adalah mungkin kerjanya di bidang kesehatan, dia paham tentang bahaya merokok, tapi tetap perilaku tersebut dia lakukan, tetap merokok. Berarti di sini apa yang kita nilai? Berarti individu tersebut belum punya kesadaran. Ya, padahal dia sudah paham atau mengerti tentang bahaya merokok ya. Terus yang kedua harus interest ya, di mana orang tersebut mulai tertarik atas stimulasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita memberikan penyuluhan, pengarahan, berbagi informasi, ya ini harus ada interest dari warga ya. Jadi dia mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan, dia mulai termotivasi. Ini mungkin interest ini lebih bagus masuk ke dalam tahap afektif. Jadi ada kemauan ya, ada rasa ya. Dia mulai merasakan, aduh saya harus berubah, saya harus mengikuti aturan seperti ini ya, supaya tetap hidup saya dalam keadaan sehat seperti itu. Nah, terus yang ketiganya harus dievaluasi ya. Evaluasi ini di mana yang bersangkutan menimbang baik buruknya. Nah ini, jadi kalau misalnya kita mau menerima perubahan, berarti kan kita harus ada penilaian pada diri sendiri. Itu bagus nggak sih saya ikutin? Itu bagus nggak sih? Baik nggak buat saya? Baik nggak buat orang lain? Ya.
Nah, dengan berbagai pertimbangan ini, ya ini termasuk ke dalam tahap evaluasi. Ya, ini evaluasi ini kalau misalnya ada dampak baik bagi seseorang, mungkin dia akan melakukan proses penerimaan perubahan perilaku. Kalau misalnya setelah dievaluasi itu kayaknya nggak penting buat saya, ya nggak perlu buat saya, nggak ada manfaat buat saya, berarti dia nggak akan ada usaha untuk melakukan perubahan. Ya, coba Anda introspeksi diri dari 3 ini. Dari teori Roger, benar nggak seperti itu? Kita mau merubah apabila ada kesadaran, ada interest, ada evaluasi. Ya, kalau misalnya kita melakukan evaluasi itu adalah individu yang baik. Ya, apapun yang mau kita lakukan ke hal-hal yang lebih baik, maunya kan ke hal-hal yang lebih baik ya. Tapi ada kala kita harus memutuskan, apakah semua yang diharuskan itu ada nggak dampak bagus buat saya, ada nggak dampaknya justru malah kebalikan. Nah, di situ pertimbangan. Ya, oke. Terus trial di sini di mana orang yang bersangkutan mencoba berperilaku baru. Ya, jadi di sini dia kan otomatis dengan penerimaan perubahan baru, dia harus mampu untuk beradaptasi dengan ada perubahan. Dia berarti siap. Ya, contohnya kalau perubahan pada perilaku merokok, kita berharap supaya dia mengurangi rokoknya atau lama-lama tidak merokok kan. Nah, di sini bagaimana supaya dia mampu beradaptasi supaya dia tidak merokok. Mungkin secara apa ya, spontanitas mungkin nggak bisa. Misalnya kita harap besok tolong ya Anda tidak boleh merokok, itu tidak bisa seperti itu perubahannya. Ya, jadi perubahannya itu harus bertahap. Ya, apapun perubahan yang kita jalankan pasti ada proses dan ada tahapan, nggak bisa secara spontanitas. Ya, jadi harus beradaptasi dulu. Yang mudah-mudahan ya kalau misalnya dia sudah menggunakan 3 proses penerimaan ini dan dia sudah komitmen, sudah niat mau berubah secara total, ya silahkan, tidak ada masalah ya. Oke, yang terakhir itu adaptasi sama ya. Oke, berarti di sini harus ada penyesuaian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori perilaku. Oke, ada yang ditanyakan terkait tadi? Pas? Sudah paham? Sudah ya. Mungkin ini yang sering Anda perilaku ini kan terkait keseharian yang sudah kita lakukan ya. Tadi tanpa sadar ya, kita sudah melakukan hal-hal apakah sudah menurut kita itu sudah baik atau belum, atau menurut penilaian orang itu sudah baik atau belum ya. Jadi perilaku ini bisa tadi kan bisa di dalam diri sendiri, bisa juga bisa dilihat oleh orang lain ya. Perilaku ini bisa hanya bersifat tadi sikap, baru sikap, belum berupa tindakan. Ya, yang diharap itu sampai berubah ke tahap tindakan atau psikomotornya kelihatan ya. Sekarang kita lihat dari teori perilaku ya. Nah, di sini kalau teori perilaku itu siapa yang mengembangkan teori ini? Siapa? Lauren Green ya, atau sering disebut dengan Green ini ya, yang teori yang dikembangkan terkait dengan teori perilaku itu dan dikembangkan oleh Green ya, atau Lawrence Green ya. Nah, ini biasanya lebih mengungkapkan determinan dari perilaku melalui analisis ya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama, kalau ini menurut kesehatan itu berarti dikeluarkan oleh teori Green ya. Di sini ada kesehatan seseorang atau masyarakat dipenuhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor perilaku, benar nggak? Ya, kesehatan seseorang ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu karena faktor perilaku. Yang kedua itu karena faktor dari luar perilaku ya. Sekarang kita lihat dari perilaku ini ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor ya. Ini kita lihat ya, ini yang sering kita bahas ya kalau menggunakan teori Green. Nanti ada 3 faktor yang terkait dengan perilaku, yaitu faktor predisposisi, faktor enabling, sama faktor reinforcing ya. Di sini kalau faktor predisposisi berarti di sini lebih ke arah apa? Di sini kita lihat ya, baik itu dari segi pengetahuannya, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai ya. Ini termasuk ke dalam faktor predisposing. Nah, ini bisa mempengaruhi ya tingkat
seseorang. Ya, kalau misalnya di sini individu atau warga tingkat pengetahuannya semakin banyak, ya semakin meningkat, semakin bertambah, ya otomatis di sini apa yang kita harapkan? Pasti kita harapkan perubahan perilakunya lebih baik, ya. Terus sikap juga seperti itu, ya. Kepercayaan, keyakinan, nilai ini juga mempengaruhi suatu perilaku seseorang, ya. Oke, sekarang kita lihat dari faktor pendukung. Ya, kalau dari faktor pendukung di sini berarti apa? Ditunjang oleh sarana dan prasarana, fasilitas. Ya, misalnya di sini ada nggak puskesmas, obat-obatan, kontrasepsi, jamban, sebagainya yang bisa mendukung masyarakat itu untuk berperilaku lebih baik. Ya, contohnya di sini ya. Kita menghimbau masyarakat ya di faktor predisposing ya, misalnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Nah, di sini pemahaman masyarakat itu meningkat, tetapi pada saat faktor di enabling ternyata fasilitas sarananya tidak mendukung. Misalnya di sini sarana kesehatannya itu di wilayahnya belum ada, misalnya rumah sakit ya, atau bisa juga alat-alat ya di rumah sakitnya masih terbatas, SDM-nya masih terbatas. Nah, ini mempengaruhi nggak perilaku masyarakat untuk berobat? Berpengaruh. Jadi masyarakat itu jadi malas. Ya. Terus yang ketiga ini dari faktor pendorong ya, reinforcing ini biasanya itu adalah terwujudnya sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain ya. Karena di sini untuk merubah perilaku ini berarti kita lihat juga dari faktor pendorongnya. Siapa di sini? Tokoh masyarakatnya, ya, tokoh agamanya, petugas kesehatan atau keluarga, peran keluarga kan, motivasi keluarga, teman. Nah, ini adalah faktor pendorong. Sehingga di sini memungkinkan si individu tersebut mau berubah karena ada yang memotivasi, ada yang mendorong, ada yang menjadikan role model. Ya. Atau mungkin di sini ada peraturan atau kebijakan yang sudah disepakati. Ini masuk ke dalam faktor pendorong. Jadi di sini ada 3 faktor yang menurut klasifikasi perilaku menurut Elwin. Ya. Jadi ada faktor apa tadi? Resist, posing, enabling sama reinforcing. Jadi kalau dari faktor predisposing apa yang perlu dilihat tadi? Pengetahuan, sikap, kepercayaan sama nilai, keyakinan. Nah, ini jenis kelamin, usia juga berpengaruh kepada faktor predisposing. Ya, jadi perlu dilihat juga jenis kelamin ini sama usia kadang-kadang berpengaruh kepada faktor predisposing. Ya, baru nanti kita lihat ke dalam faktor enablingnya, ya, faktor pendukungnya. Ada nggak fasilitas sarana yang mendukung sehingga bisa terjadi perubahan perilaku? Ya. Kalau misalnya kita menghimbau ke masyarakat supaya rajin protokol, kontrol yang rutin, periksa yang rutin, ya. Terus harus sering berobat segala macam ya, tapi kalau misalnya enablingnya tidak mendukung itu susah. Ya, sama seperti misalnya di institusi ini ya, kita menghimbau mahasiswa supaya membuang sampah pada tempatnya. Ya, supaya lingkungan stikes itu tetap bersih. Ya, rapi. Tapi di sini dari stikesnya tidak menyediakan tempat sampah. Ya, atau tempat sampahnya jaraknya jauh-jauh. Ya, sehingga apa yang menyebabkan mahasiswa itu malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, kenapa? Karena tadi faktor sarananya tidak terfasilitasi atau tidak ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga apa? Faktor pendorong. Pendorong itu adalah sebagai dosennya harus memberikan contoh, harus memotivasi, harus mengingatkan terus, harus menghimbau, ya kan? Nah, itu. Jadi 3 unsur ini, nah ini akan terbentuk perilaku yang sehat, ya. Sudah belum? Oke, ada pertanyaan? Oke, yang mau ditanyakan terkait perilaku ya, karena kita di sini kan lebih ke arah ini ya, perilaku ya. Kenapa kita bahas tentang konsep perilaku ya?
Karena di sini kita kan materinya terkait dengan promosi kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan promosi kesehatan ya, berarti kaitannya kita harus bisa tahu ya perilaku dari masyarakatnya ya. Jadi di sini salah satu prokes itu bisa berhasil ya kalau misalnya di sini masyarakatnya perilakunya baik ya dan mengikuti arahan dari petugas kesehatan ya. Jadi sini. Oke, ada pertanyaan? Nah. Untuk perilaku pribadi itu sebenarnya bisa diubah. Misalnya kalau kita mengubah perilaku itu kan susah ya. Apa itu yang butuh dari diri sendiri? Kalau mengubah perilaku memang ya tidak semudah membuka telapak tangan katanya ya, langsung hari itu bisa berubah tidak ya. Jadi memang untuk merubah perilaku itu harus dari diri sendiri ya. Kita harus ada niat dari diri kita sendiri ya. Jadi di sini untuk perubahan tadi kita tetap sama melalui proses yang 3 item tadi ya. Bentuk perubahan perilaku ini berarti yang tadi yang pertama itu adalah apa? Harus ada kesadaran saja ya. Kita sadar, kalau misalnya kita sadar kalau kita melakukan perilaku yang tidak sehat ya, berarti kita sadar, berarti selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik buat kita ya, harus sadar. Banyak pertimbangan kan yang kita pikirkan ya, sehingga muncullah kesadaran dan niat untuk berubah ya. Nah, terus yang kedua apa? Harus ada interest di mana orang tersebut mulai tertarik atas rangsangan ya. Misalnya sini kamu sering diberikan arahan ya, kita sering misalnya nonton televisi, nonton lihat orang lain, atau mungkin dapat apa sih istilahnya hal-hal yang sifatnya membuat kita itu menjadi apa sih ya, sadar ya. Jadi dengan adanya rangsangan yang kita lihat di sekitar kita ini mungkin bisa berubah ya. Nah, itu. Terus yang ketiga itu melalui evaluasi ya, kita harus evaluasi. Jadi selama ini apa yang sudah saya lakukan itu sudah baik atau belum ya. Kalau misalnya saya melakukan perubahan perilaku, berarti di sini bagus nggak untuk saya ya. Jadi itu. Jadi di sini kalau untuk apa dari faktor pribadi ya, nah itu di sini memang untuk perilaku itu lebih bagus harus dari dalam diri sendiri, harus punya niat sendiri untuk melakukan perubahan ya. Karena yang mampu merubah itu adalah kita sendiri ya. Kalau misalnya adalah terkait belajar mengajar, belajar ya, ada belajar sistem belajarnya kenapa sih setiap kenaikan tingkat, kenaikan semester kok nilainya standar terus ya. Berarti di sini yang perlu kita lihat apa? Berarti di sini mungkin cara dan teknik atau strategi belajar saya ini masih kurang ya. Berarti ini harus dirubah. Mungkin kemarin saya kebanyakan main, kebanyakan jalan, kebanyakan ngobrol, kebanyakan main HP segala macam ya kan. Jadi untuk proses belajarnya habis nggak ada ya. Jadi strategi belajarnya harus dirubah. Yang berubah siapa? Ya dari diri sendiri. Kalau kita mau nilainya bagus, berarti kita harus mampu berubahnya bagaimana? Bukan hanya dengan sikap. Kalau sikap kan baru berupa dorongan ya kan. Oh saya mau berubah, oh saya harus nilainya bagus, tapi tidak dilaksanakan. Jadi kalau bisa itu berubah sikap ya, ada kemauan, dorongan, emosi ya, dan dilakukan belajarnya, strategi belajarnya dirubah. Jangan sistem belajar sebut semalam kan. Jadi sistem belajar setiap hari yang penting dipahami, dimengerti ya. Pada saat proses perkuliahan sering bertanya ya, sering berdiskusi ya, sering juga membaca ya dan lain-lain. Jadi itu. Jadi kemungkinan di sini apa yang kita inginkan itu pasti akan berubah. Ya, jadi itu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Dari si ini siapa? Miftah ada nggak yang mau ditanyakan? Mungkin ada perilaku yang selama ini apa ya masih susah untuk dirubah di sini. Kan ada yang perilaku yang kita sulit ya berubahnya. Misalnya perilaku termasuk personal hygiene ya. Melakukan personal hygiene itu merupakan sudah termasuk perilaku. Ya, kalau sudah biasa kita personal hygiene itu bagus, ya polanya bagus, itu akan bersih, akan sehat. Ya, tapi ada seseorang atau individu yang tidak melakukan perilaku personal hygiene yang benar. Ya, nah itu ini yang perlu dirubah. Ya, yang merubah siapa? Sebenarnya dari diri sendiri. Ya, tapi juga nanti dari faktor ininya. Tadi kan ada 3 faktor ya. Dari mungkin kalau dari faktor predisposisi individu
enabling-nya kan. Terus dari faktor enabling-nya berarti apa? Ada nggak sarananya sehingga dia tidak melakukan personal hygiene yang bagus? Misalnya nggak ada airnya terbatas, apalagi kalau tinggal di asrama kan, nggak kebagian air ya. Atau mungkin dia nggak punya sabun segala macam. Nah ini kan terkait dengan sarana prasarana ya. Kalau dari faktor reinforcing-nya apa? Mungkin teman-temannya malas juga ngingetinnya. Ini teman-teman harus saling mengingatkan, ya harus menolong ya, membantu temannya ya kurang mampu ya dalam hal melakukan perubahan perilaku ya. Oke, si Ida ada yang nanyakan ya? Hah? Cynthia nggak yang nggak masuk Ida ya? Oke, Cynthia. Ayo Cynthia. Kira-kira susah nggak ini kalau terkait dengan perilaku? Karena di sini kan tugasnya kita ya sebagai tenaga kesehatan ya dalam memberikan promosi kesehatan ya kita harus mampu ya bagaimana supaya kita bisa merubah perilaku masyarakat ke perilaku yang tidak baik ke arah yang baik ya. Nah ini kan ada kaitan perilaku dengan promosi kesehatan.